Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana, mahasiswa semester 5 dari program studi informatika Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai database yang telah saya buat, di mana saya membuat database mengenai pembelian tiket bioskop untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Administrasi Basis Data dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nengsri Latifah Zulfa MKom. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, untuk membuat database tentu kita membutuhkan aplikasi. Nah, pada mata kuliah administrasi basis data ini, saya menggunakan aplikasi yaitu SQL Server. Nah, langkah pertama tentu kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, kita buka terlebih dahulu aplikasinya teman-teman semua. Karena nanti kita akan membuat sintak melalui yang namanya Transact SQL. Nah, setelah terbuka ini, kita langsung konekkan teman-teman. Ini jangan dirubah karena memang tidak bisa dirubah ya. Kemudian setelah itu, kita klik New Query. Oke, kita tunggu sampai nanti muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita buat database baru untuk praktikum hari ini atau praktikum sekarang dengan cara membuat database baru dengan mengetik yaitu namanya create database. Nah, setelah itu kita masukkan nama database yang ingin kita buat. Contohnya di sini saya membuat nama database-nya itu database pembelian tiket bioskop. Berarti DB pembelian tiket bioskop. Kemudian ketik titik koma dan klik execute untuk menjalankan programnya. Nah, setelah itu maka di sini sudah sukses ya. Dengan cara melihat ini successfully, maka database telah terbuat. Nah, kita lihat database-nya di menu ini. Nah, apakah di sini sudah ada? Nah, di sini sudah ada ya bioskop yang ini. Oke, setelah itu kita pakai database tersebut untuk praktikum kali ini dengan cara kita ketikkan use, kemudian tuliskan database yang ingin digunakannya. DB pembelian tiket bioskop. Oke, setelah itu titik koma, kemudian kita jalankan programnya. Nah, perlu diingat teman-teman, ketika kita menggunakan Transact SQL, maka ketika kita ingin menjalankan program itu tidak bisa langsung jalankan seluruhnya. Tapi ketika kita hanya ingin execute bagian sini, maka kita blok saja di sini di use, kemudian kita baru klik execute. Nah, setelah itu di sini tulisan command complete successfully, maka ini sudah sukses gitu, sudah berhasil. Nah, cara melihatnya lagi apakah sudah berhasil itu seperti ini. Di sini itu sudah jelas ya, ada DB pembelian tiket bioskop. Nah, sebenarnya teman-teman punya dua cara yang ini menggunakan langsung Transact SQL atau bisa juga dipilih database-nya di sini. Oke, setelah itu kita perlu membuat terlebih dahulu tabel-tabel yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya itu membuat berapa tabel tadi? Saya di sini membuat 8 tabel yang saling berelasi teman-teman. Nah, kita buat tabel itu dengan cara apa? Dengan cara mengketikkan codingan atau sintak yaitu create table. Nah, kemudian setelah mengketik create table ini, kita masukkan nama tabel yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini karena pembelian tiket bioskop pasti ada yang namanya penonton. Maka saya buat tabel penonton terlebih dahulu. Kemudian beri tanda kurung buka. Nah, setelah itu masukkan kolom-kolom yang ingin kita pakai dalam tabel tersebut. Misalnya, yang pertama di sini saya menggunakan ID penonton. Nah,
ID penonton ini tipe datanya itu integer, karena biasanya dalam bentuk ID itu pasti berbentuk angka, maka saya gunakan tipe data integer. Nah, kemudian kita buat ID penonton ini sebagai primary key. Nah, dalam database itu ada yang namanya primary key dan ada yang kedua namanya foreign key. Nah, primary key itu digunakan dalam setiap tabel. Jadi setiap tabel tuh ada minimal satu primary key. Kemudian yang kedua foreign key. Foreign key itu digunakan untuk merelasikan atau menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya melalui primary key yang telah kita buat tadi. Oke, maka kita tulis di sini primary key. Kemudian koma. Jika kolom tersebut masih ada, maka perlu kita gunakan simbol koma. Kemudian kita ketikkan lagi kolom selanjutnya, yaitu misalnya nama penonton. Nah, nama penonton ini tipenya varchar atau tipe data string dalam Transact SQL, tapi kita biasa mengenalnya itu dengan nama varchar. Kemudian masukkan jumlah panjang karakternya itu berapa. Nah, di sini misalnya 50 saja. Kemudian kita masukkan kembali simbol koma, karena di sini masih ada kolom selanjutnya yaitu nama, kemudian email juga varchar saja 50. Kemudian selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, ini juga tipe datanya varchar. Kemudian nomor HP ini, oh iya teman-teman, di sini juga kan ada spasi ya. Spasi itu tidak bisa digunakan teman-teman dalam pembuatan tabel, jadi kita harus menggunakan simbol, contohnya underscore, atau misalnya teman-teman bisa berikan strip gitu. Jadi jangan kasih spasi ya. Nah, misalnya nomor HP, masukkan tipe data integer saja. Kemudian alamat varchar juga. Terakhir tanggal lahir. Tanggal lahir ini bisa menggunakan tipe data D. Nah, setelah itu jika sudah terbuat semua kolomnya, maka kita berikan kurung tutup kemudian titik koma. Oke, setelah itu ini berarti sudah terbuat. Nah, cara memasukkan ke dalam database itu, kita sama blok kembali, kemudian klik execute. Nah, di sini lihat sintaknya berubah. Nah, ternyata dalam database itu tidak bisa menggunakan strip untuk menghubungkan satu kata dengan kata lainnya, tapi bisa menggunakannya underscore email saja, underscore mail. Oke, kita coba lagi. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Di sini kan ada incorrect tanggal lahir. Nah, kita lihat terlebih dahulu di sini apakah ada yang salah. Nah, ini dia teman-teman. Jadi dalam alamat varchar ini, ketika ada tanda kurung, maka tanda kurung satunya itu tidak dimasukkan tadi. Oke, itu mungkin typo ya teman-teman. Nah, maka kita coba lagi untuk execute programnya. Oke, maka command complete. Berarti program ini sudah, atau tabel ini sudah terbuat. Nah, begitupun dengan tabel-tabel selanjutnya. Kita coba untuk tabel yang kedua, yaitu tabel mengenai film. Untuk cara pembuatannya tetap sama teman-teman. Dalam hal ini tetap menggunakan tipe data, kemudian primary key. Nanti mungkin kalau misalnya memang dalam tabel ini ada agak beda gitu, mungkin nanti saya akan jelaskan ya teman-teman. Tapi karena ini memang masih sama ya,
dalam pembuatannya. Mungkin nanti saya akan percepat ya video ini teman-teman, agar tidak terlalu panjang videonya. Baik teman-teman, dalam tabel film sedang tayang ini, di sini ada satu kolom yang ini ID film. Ini tuh ternyata sama dengan ID film ketika tadi dibuat yang ini, ID film ini. Nah, otomatis ketika kolom tersebut sama, berarti salah satunya itu adalah primary key dan foreign key. Nah, primary key-nya itu kan tadi di tabel film, maka di tabel film sedang tayang ini, ID film ini adalah merupakan foreign key. Nah, teman-teman, untuk menghubungkan atau merelasikan antara tabel itu perlu kita masukkan terlebih dahulu constraint untuk pembuatan foreign key-nya. Kenapa seperti itu teman-teman? Agar dalam penghubungan dan nanti proses misalnya ada pengeditan dan lain sebagainya itu lebih mudah teman-teman. Nah, maka dari itu kita bisa terlebih dahulu membuat constraint atau misalnya nama untuk foreign key dari ID film di tabel film sedang tayang. Caranya mudah teman-teman, caranya seperti ini. Kita ketikkan constraint, kemudian kita ketikkan FK artinya foreign key, kemudian masukkan nama untuk foreign key ini, misalnya di sini film tayang, kemudian masukkan foreign key.
Nah, masukkan kolom yang ingin direlasikan, yaitu ID film. Kemudian ketikkan reference. Masukkan nama tabel yang ingin direlasikan, yaitu film tadi, karena tabel film. Kemudian masukkan kolom yang ingin direlasikan di tabel tujuan, yaitu ID film. Kemudian titik. Kemudian kurung tutup untuk menutup kurung buka ini, kemudian titik koma. Oke, kita coba ya teman-teman. Oke, maka hasil successfully, berarti tabel film sedang tayang ini sudah direlasikan dengan tabel film. Nah, begitupun untuk pembuatan tabel-tabel selanjutnya, teman-teman. Dalam hal pembuatan tabel selanjutnya, baik dalam pembuatan primary key ataupun foreign key, itu akan sama, teman-teman. Jadi mungkin videonya akan saya percepat ya untuk mempersingkat video ini. Teman-teman semua, karena dalam pembuatan tabel jadwal ini saya lupa memasukkan foreign key untuk direlasikan dengan tabel-tabel lain, maka ada cara lain teman-teman untuk membuat constraint foreign key. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini teman-teman. Kita ketikkan terlebih dahulu alter table, kemudian ketikkan nama tabel yang ingin dibuat foreign key-nya. Nah, seperti ini. Tadi tabel jadwal ya, saya lupa di tabel jadwal ini, maka ketikkan jadwal. Kemudian setelah itu ketik add constraint. Kemudian ketikkan nama kolom. Kita ketikkan dulu foreign key FK, nama foreign key yang ingin kita buat terlebih dahulu. Misalnya di sini FK jadwal film. Kemudian setelah itu kita masukkan foreign key, masukkan nama kolom, kemudian ketikkan lagi reference. Nah, setelah itu masukkan nama tabel relasinya atau tabel yang memiliki foreign key-nya. Ini kan ada di tabel film ya tadi, ID film itu ya, maka kita ketikkan film, kemudian ketikkan juga nama kolomnya, kemudian setelah itu kita beri kurung tutup dan titik koma. Setelah itu kita karena di sini ada dua foreign key dan ID lokasi ya, jadi saya buat satu lagi ya teman-teman. Caranya sama. Nah, kita masukkan di sini untuk ini, untuk nama foreign key-nya jadwal lokasi. Kemudian ini untuk ID, untuk nama kolomnya berarti lokasi. Tabel primary key-nya lokasi. Kemudian kolomnya ID lokasi. Setelah itu coba kita run. Oke, maka foreign key ini sudah terbuat. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, saya lanjut lagi ya teman-teman untuk membuat tabel selanjutnya.
Baik teman-teman sekalian, ini saya sudah membuat 8 tabel untuk database dari pembelian tiket bioskop. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel, tentu kita setelah kita membuat tabel dan kolom maksud saya, maka kita perlu menambahkan isian dalam kolom-kolom tersebut. Nah, cara untuk mengisi kolom-kolom tersebut itu ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, misal adalah kita isi di sini, misalnya kita masukkan perintah insert into terlebih dahulu. Kita bisa masukkan insert into, masukkan nama tabel yang ingin kita isi, misalnya tabel penonton, kemudian masukkan values. Nah, di sini ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah langsung memasukkan isian itu berdasarkan kolom-kolom yang sudah dibuat. Yang kedua adalah masukkan terlebih dahulu kolom-kolomnya dan baru masukkan values-nya gitu. Nah, misalnya di sini saya langsung masukkan terlebih dahulu isian kolom-kolomnya ya. Berarti misalnya di sini ID penonton misalnya 222121 misalnya. Kemudian nama penonton. Nah, tipe data integer itu langsung saja dimasukkan. Kalau tipe data varchar itu kita perlu memerlukan yang namanya kutip 1 untuk memasukkan datanya. Misalnya di sini nama penontonnya misalnya nama saya sendiri Iksan, maka kutip 1 terlebih dahulu, kemudian masukkan namanya Iksan Maulana. Nah, untuk ini itu boleh langsung menggunakan spasi teman-teman, tidak perlu menggunakan simbol untuk menghubungkan antara kata satu dengan kata lainnya. Ini boleh langsung menggunakan spasi. Kemudian jangan lupa masukkan lagi kutip satunya. Nah, setelah itu masukkan lagi email. Nah, untuk penghubung antar kolom ini kita memerlukan simbol koma ini ya teman-teman. Nah, di sini misalnya emailnya kita tutup lagi dengan tanda petik 1, kemudian jenis kelaminnya. Setelah itu nomor HP-nya boleh langsung ya, kalau integer itu langsung saja, tidak perlu memerlukan tanda petik 1. Misalnya 0895 806752 050. Nah, kemudian alamat Japara, tanggal lahir. Nah, untuk format tanggal lahir itu juga walaupun bentuknya angka dan tipe data yang digunakan itu kan date. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan bahwa ini harus menggunakan tanda petik 1 untuk memulai memasukkan nama tanggal lahir. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu tahun. Misalnya di sini tahun 2003 misalnya 2003, kemudian strip masukkan bulannya. Misalnya bulan 6, bulan 8. Kemudian tutup dengan petik 1 lagi. Kemudian kita tutup dengan kurung tutup lagi dan masukkan titik koma. Kita lihat hasilnya. Oke, ini tidak bisa. Kenapa salah? Karena tipe data integer ini terlalu banyak. Nah, misalnya segini saja. Oke. Nah, ini sudah masuk berarti teman-teman. Nah, ada cara kedua untuk memasukkan isian untuk kolom-kolom tersebut. Cara kedua ini sebenarnya sama saja sih seperti cara yang ke-1. Hanya saja ada penambahan sedikit untuk masukkan nama-nama kolom tersebut. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman. Kita ketikkan terlebih dahulu insert into. Masukkan nama kolomnya, nama tabelnya maksud saya. Nah, kemudian kita masukkan terlebih dahulu semua isian ini, semua nama-nama kolomnya maksud saya. Oke.
Nah, setelah itu baru masukkan values. Baru dimasukkan isian untuk kolom-kolom tersebut. Misalnya saya masukkan di sini 222 12 122. Kemudian namanya misalnya jihad. Kemudian emailnya jihad 123 misalnya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Nomor HP-nya 0895 96 misalnya 431 413 31. Kemudian asalnya misalnya dari Cigugur. Kemudian lahirnya misalnya tahun 2000, bulannya misalnya bulan 12 tanggal 9. Kemudian kita kasih kurung tutup dan titik koma. Kita lihat hasilnya. Kita execute. Nah, maka ini sudah masuk ya, satu row effect, berarti dia sudah masuk dalam tabel tersebut. Nah, tapi ini terlalu ribet ya yang kedua ini, makanya kenapa saya sering menggunakannya itu yang pertama saja, karena itu lebih simpel dan juga lebih cepat gitu, lebih efisien lah. Nah, itu berlaku teman-teman untuk pengisian selanjutnya ya, dalam pengisian kolom-kolom yang ada di tabel. Nah, oke, untuk itu saya juga akan percepat ya untuk pengisian dalam tabel ini karena memang lumayan cukup banyak gitu ya. Oke teman-teman, ini sudah masuk ya 3 baris ya, 3 baris yang sudah kita isikan melalui kolom-kolom tadi. Nah, kita coba lihat teman-teman apakah memang sudah masuk atau belum dengan cara kita ketikkan perintah select, kemudian tanda bintang, from. Kita panggil tabel yang tadi sudah kita isikan, yaitu penonton. Kemudian titik koma. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, maka hasilnya sudah tampil ya teman-teman seperti ini. Ini sudah masuk, berarti isian-isian yang telah kita tadi masukkan. Oke, saya akan lanjutkan untuk pengisian tabel selanjutnya. Baik teman-teman, untuk tabel-tabel yang ternyata itu ada foreign key-nya di dalam tabel tersebut, itu tidak bisa langsung dimasukkan isian dalam kolom-kolom tersebut karena terkendala oleh relasi tersebut. Nah, caranya adalah kita harus mematikan terlebih dahulu foreign key yang ada di tabel tersebut. Caranya seperti apa teman-teman? Caranya adalah pertama kita harus mengetikkan alter table. Kita tulis alter table, kemudian masukkan nama tabelnya. Nah, di sini tabel film sedang tayang. Nah, setelah itu kita ketikkan no check constraint, kemudian
masukkan nama foreign key-nya. Oke, setelah itu kita execute. Nah, maka foreign key yang ada di film sedang tayang, tabel film sedang tayang ini sudah tidak aktif. Maka kita baru bisa memasukkan isiannya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengaktifkannya kembali? Nah, itu gampang teman-teman. Caranya itu sama saja alter table, pakai alter table. Nah, kemudian di sini itu jangan no check tapi check. Kemudian execute, maka foreign key yang ada di tabel film sedang tayang itu sudah dapat digunakan kembali. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk mengisi tabel-tabel lain ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman semua tabel-tabel yang sudah dibuat. Di sini ada 8 tabel. Ada tabel penonton, kita lihat apakah sudah masuk data-datanya. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Kemudian di tabel film juga sudah masuk. Kemudian dalam film sedang tayang kita lihat juga itu sudah masuk. Tabel kursi kita lihat ini sudah masuk. Kemudian di tabel lokasi, oke sebentar, di sini tabel lokasi itu sudah juga. Di jadwal, tabel jadwal itu harusnya sudah ya. Oke, sudah juga. Kemudian dari harga, tabel harga ini sudah juga. Terakhir kemudian dari tabel pembayaran apakah sudah. Nah, sudah semua. Oke, 8 tabel sudah kita buat, dan mungkin selanjutnya akan kita coba untuk melakukan edit pada tabel-tabel tersebut. Di sini yang pertama adalah saya akan menghapus kolom beberapa baris yang ada di tabel lokasi ya, kalau tidak salah di lokasi, karena pada saat saya memasukkan data tadi itu saya melakukan kesalahan dalam pemberian isian tabel pada tabel lokasi. Nah, ya jadi di sini tuh harusnya tabel lokasi ini 3 tabel di atas ini adalah isian tabel yang benar, sedangkan isian dari nomor 4 ke nomor 7 itu adalah isian yang salah yang seharusnya diberikan kepada tabel jadwal. Seperti itu. Maka saya akan hapus terlebih dahulu untuk 4 tabel ke bawah ini. Perintah yang digunakan adalah delete kemudian from, masukkan tabelnya, nama tabelnya. Misal tadi lokasi. Kemudian setelah itu kita pilih atau masukkan perintah where. Kenapa where? Karena where ini akan memberikan kondisi. Jadi tidak, kalau delete from lokasi ini saja berarti itu menghapus semua isian tabel yang ada di lokasi. Tapi ketika dikasih where itu maka akan ada pemilihan apa yang akan dihapus gitu. Nah, di sini misalnya saya ingin menghapus ID lokasi, dimana ID lokasinya ini sama dengan 896.754. Nah, maka kita lihat apakah sudah terhapus. Oke, satu row terhapus, satu baris terhapus. Kita lihat perintah selanjutnya adalah perintah update. Nah, perintah update ini digunakan untuk mengedit atau merubah suatu data dalam suatu kolom yang tabel tersebut. Nah, perintah update ini
ada beberapa juga macamnya sebenarnya. Ada perintah update untuk mengupdate atau merubah, mengedit suatu data, beberapa data. Terus juga ada juga perintah update dengan menggunakan logika, perintah logika, gerbang logika seperti OR, AND, dan lainnya seperti itu. Nah, kita coba terlebih dahulu. Di sini saya ingin mengupdate nama penonton yang tadinya Ipan ini menjadi Juan misalnya. Itu bagaimana caranya? Caranya adalah pertama adalah kita ketikkan terlebih dahulu perintah update di sini. Update, kemudian tulis tabel dalam update ini, tulis dulu tabelnya. Di sini kan tabel penonton. Nah, kemudian kita ketikkan set. Nah, di set ini kita tuliskan nama kolomnya, yaitu nama penonton. Nah, kemudian perintah tinggal kita ganti nama nilai barunya. Itu kan tadi kan saya ingin Juan, berarti Juan. Kemudian di sini masukkan lagi, yaitu where kondisi di mana misalnya di sini saya ambil alamatnya ini Sukamulya kan ya, Sukamulya. Jadi dalam update di tabel penonton ini akan merubah nama penonton menjadi Juan ketika alamatnya itu Sukamulya. Nah, kita lihat coba di sini, kita langsung jalankan. Nah, maka ini barisnya itu sudah terubah gitu. Kita gabungkan dengan perintah select ya, supaya kita tahu perbedaannya. Nah, oke. Di sini lihat. Nah, tadi perintah yang tadi saya update itu yang namanya Ipan ini sudah saya rubah menjadi Juan ketika alamatnya itu dari Sukamulya. Oke, ini berarti datanya sudah terupdate, sudah berubah. Nah, itu perintah update untuk merubah suatu data. Nah, selanjutnya saya akan coba update suatu data itu dalam tabel langsung gitu. Jadi tidak menggunakan where atau misalnya pengkondisian, itu tidak menggunakan seperti itu. Itu juga bisa teman-teman, jadi langsung nanti dalam satu tabel itu berubah. Contohnya di sini misalnya tabel lokasi ini. Nah, sebelumnya kita tampilkan dulu tabel lokasinya mungkin ya, agar lebih gampang. Nah, setelah kita tampilkan di sini, perintahnya itu adalah update, sama update, kemudian tuliskan kolom tabelnya, lokasi, kemudian selanjutnya itu langsung saja kita tuliskan set apa yang ingin dirubah. Misalnya di sini ada kota, berarti kita tuliskan saja kota. Saya ingin merubah kotanya ini menjadi Cirebon semua, maka kita tuliskan sama dengan Cirebon. Nah, jadi langsung saja seperti ini. Nah, maka nanti data itu akan terupdate. Jadi Cirebon semua. Nah, seperti itu. Itu langsung menggunakan perintah update dan melalui set. Jadi tidak menggunakan pengkondisian. Nah, kemudian dalam perintah update ini ada juga perintah update menggunakan pengkondisian gerbang logika seperti OR, AND, NOT, XOR, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba satu perintah update menggunakan gerbang logika OR. Nah, misalnya di sini dicoba di bagian ini, misalnya di bagian harga. Nah, dalam harga ini kita perintah yang digunakan yang pertama adalah update lagi. Update, kemudian masukkan nama tabelnya. Harga. Kemudian setelah itu masukkan set untuk apa yang mau di set. Nah, misalnya di sini perintah tipe hari ini saya akan rubah semuanya ke dalam weekend.
Oke, jangan lupa menggunakan string ya, karena ini posisinya string berarti menggunakan kutip. Nah, kemudian kita tuliskan di sininya where ketika. Misalnya di sini saya ingin merubah yang kolom baris pertama dan baris kedua saja. Oke, sebelumnya tampilkan dulu tabel harganya. Nah, di sini tabel harganya saya akan merubah yang pertama dan kedua ini menjadi weekend. Caranya adalah kita misalnya di sini pakai ID harga. ID harga ini. Nah, ID harga ini sama dengan misalnya 10 22. Nah, kita tambahkan or-nya di sini. Or ID film yaitu adalah 20 21 35. Nah, jadi intinya di sini ketika ini akan mengupdate data dari tabel harga menjadi weekend ketika ID harganya itu 10101022 atau ID filmnya itu 202135. ID harga di 10101022 ini adalah di baris pertama yang di tipe data ini, tipe harinya ini adalah weekday, maka dia harus berubah menjadi weekend. Dan atau di ID film di 2135 itu ada di baris kedua, itu menjadi weekend juga, yang awalnya menjadi weekday. Apakah ini sudah berubah? Kita coba lihat terlebih dahulu di execute. Nah, ini sudah berubah ya, 3 row-nya. Oke, kita coba lihat. Nah, lihat di sini teman-teman. Nah, di sini sesuai ya tadi yang ID harga 10101022 ini menjadi weekend, dan yang ID film 202135 ini menjadi weekend juga, yang awalnya adalah weekday. Oke teman-teman semua, dan ada lagi ya perintah atau misalnya kita ingin merubah data, misalnya kita ingin merubah suatu data dalam tabel itu yang awalnya misalnya huruf A itu akan dirubah menjadi apa gitu. Nah, itu bisa teman-teman lakukan dengan cara seperti apa? Misalnya di sini kita update lokasi lagi ya. Yang tadinya kota Cirebon misalnya kita ganti dengan kota Kuningan, atau misalnya yang huruf awalnya itu huruf C menjadi Kuningan. Caranya seperti ini. Kita tuliskan perintah update lagi. Kemudian tuliskan nama tabelnya, lokasi. Kemudian tulis set kota ya, berarti kotanya ini menjadi Kuningan. Nah, Kuningan ketika kolom dari Kuningan maksudnya kota ini menjadi light, berarti pakai perintah light, petik 1 kemudian huruf C. Jadi karena saya inginnya itu yang berawalan huruf C itu berubah menjadi Kuningan, maka tuliskan huruf C di sini kemudian persen titik 2. Maka kita lihat hasilnya. Oke, 3 rows, berarti 3 baris itu berubah. Betul ya, harusnya berubah menjadi Kuningan semua. Oke, maaf salah. Oke, semuanya berubah menjadi Kuningan ya di kota ini. Berarti perintahnya sudah berhasil. Nah, misalnya di sini ada beberapa hal juga sebenarnya teman-teman. Misalnya di sini ingin merubahnya itu huruf kedua misalnya. Kita kasih underscore, kemudian misalnya keduanya itu huruf U misalnya. Huruf U ini akan berubah lagi menjadi Cirebon. Nah, maka pada intinya ketik ini akan mengeset kota yang tadinya Kuningan itu akan menjadi Cirebon ketika huruf keduanya itu adalah huruf U. Kita lihat apakah berhasil. Nah, 3 rows berarti berhasil ya.
Nah, berubah menjadi Cirebon lagi. Nah, kalau misalnya huruf akhirnya sekarang, huruf akhirnya itu berarti simpan hurufnya itu di setelah persen. Jadi misalnya huruf N ini akan lagi berubah lagi menjadi huruf menjadi kota kuningan misalnya ya. Nah, ini berarti menandakan bahwa akan mengeset kota Cirebon ini menjadi kota kuningan ketika kata atau kota tersebut berakhiran huruf N. Jadi kita coba lihat. Nah, 3 rows ya, berarti ini 3 baris ini berubah. Oke, seperti itu teman-teman. Itu untuk perintah update menggunakan like. Baik, selanjutnya saya akan coba rubah nama kolom dalam tabel kursi yang awalnya kolomnya itu nomor kursi menjadi no underscore kursi saja. Itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah tuliskan perintah x s, kemudian tuliskan sp rename, selanjutnya petik tanda petik 1, kemudian tuliskan dbo titik kursi. Nah, ini tahu dari mana? Teman-teman bisa buka di sini, kemudian pilih tables, kemudian pilih dbo titik kursi. Berarti ini nama tabel yang ada di pembelian tiket bioskop ini. Kemudian titik, tuliskan kolom yang ingin dirubah. Itu kan ada nomor kursi. Oke, selanjutnya teman-teman kasih tanda petik dulu, titik, kemudian tuliskan nama kolom baru. Itu kan no kursi. Selanjutnya tanda petik, kemudian koma, dan tambahkan kolom. Oke, kemudian titik koma. Selanjutnya kita coba jalankan. Oke, sebentar. Kita klik execute. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Oke, di sini tuh harusnya koma bukan titik ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba jalankan. Oke, di sini sudah berubah ya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di tables, kita lihat di object explorer ini ya, di kursi, kemudian columns. Nah, no kursi ini berarti sudah berubah. Berarti program ini sudah berhasil merubah nama nomor kursi menjadi no kursi. Baik, selanjutnya dicoba untuk menampilkan beberapa kolom saja ya dalam satu tabel. Itu bagaimana caranya? Nah, di sini kan kalau ingin menampilkan seluruh isian tabel itu kita memerlukan perintah select, kemudian tanda bintang, from, nah tuliskan nama tabelnya. Nah, tapi ketika ingin menampilkan beberapa kolom dalam satu tabel saja, itu kita bisa menuliskan seperti ini. Misalnya di sini kita tuliskan tetap select, kemudian tuliskan kolom mana yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini kita tulis ID kursi, koma, dan no kursi. Nah, itu kemudian selanjutnya kita tulis dari mana ini, berarti from kursi. Nah, selanjutnya titik koma. Kita lihat hasilnya dengan mengklik execute. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, 2 kolom saja yang terlihat gitu. Ini kan bedakan dengan from kursi tadi. Kalau menggunakan from kursi ini berarti 3 atau seluruh isian tabel yang terlihat. Tapi kalau tadi menggunakan 2 kolom ini, hanya 2 kolom ini saja yang ditampilkan, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan salah satu cara untuk melihat suatu tabel itu melalui pengkondisian. Nah, contohnya di sini saya ingin melihat
film-film dengan genre romantis misalnya. Itu bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat menggunakan perintah select, kemudian pilih tabel yang ingin kita lihat. Nah, kemudian selanjutnya, mohon maaf, di sini harusnya kita berikan select from, karena ini menyangkut seluruh tabel gitu kan. Kemudian kita berikan perintah where. Nah, di sini di perintah where ini kita masukkan. Nah, di sini kan ada genre film ya, maka di sini tuliskan kolom genre filmnya. Genre film ini sama dengan romantis, berarti kita tulis romantis. Oke, titik koma, setelah itu kita execute. Nah, maka genre-genre romantis ini ada 3. Yang pertama aku kau dan KUA, kemudian roman picisan, dan ketika cinta bertasbih. Coba kita bandingkan dengan select from film keseluruhan. Oke, beda ya teman-teman. Yang atas ini select from dalam tabel film, sedangkan yang bawah ini adalah select from untuk genre romantis. Nah, itu cara untuk melihat suatu tabel itu menggunakan pengkondisian where. Oke, selanjutnya bagaimana caranya untuk menampilkan suatu kolom atau tabel itu tapi dalam bentuk misalnya nama penonton ya. Misalnya nama penonton itu huruf A-nya saja, atau misalnya alamat huruf C-nya, huruf yang berawalan C saja. Itu bagaimana? Itu bisa teman-teman. Caranya itu misalnya dari penonton ya, di tabel penonton ini kita gunakan perintah select select kemudian select from. Nah, kemudian penonton, setelah itu kita tuliskan pengkondisian where. Nah, misalnya sini alamatnya ini like misalnya huruf yang berawalan C saja yang ditampilkan. Kemudian di sini kita coba jalankan. Nah, maka ada dua ya teman-teman, ada 2 yang tertampilkan. Nah, teman-teman, ada juga cara untuk kita menampilkan urutan alamat ini secara ada ascending dan ada descending. Ascending itu adalah mengurutkan dari angka yang terkecil kemudian yang terbesar, dan descending itu sebaliknya, dari angka terbesar ke angka yang terkecil. Nah, kita coba menggunakan perintah itu, sama perintahnya menggunakan ini misalnya ya, tinggal tambahkan saja di sini perintah order by. Nah, kemudian order by ini tuliskan nama kolomnya, misalnya alamat tadi ya, alamat. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan misalnya ascending dulu deh. Nah, ascending. Nah, coba kita jalankan. Nah, maka ini secara ascending Cigugur dan Citapen itu kan lebih dulu hurufnya lebih dulu Cigugur ya dibanding Citapen. Jadi ini diurutkan melalui ascending. Coba kita bandingkan dengan descending. Nah, descending ini kita lihat hasilnya, maka nama penonton ini dengan alamat Citapen ini lebih dulu diurutkan, karena Citapen ini lebih besar, maksudnya urutannya itu lebih akhir dibandingkan Cigugur, seperti itu. Baik, selanjutnya saya ingin menampilkan jumlah film yang sedang tayang pada saat ini dengan cara apa? Dengan cara menuliskan perintah select count. Kenapa select count? Karena ini menghitung ya teman-teman. Maka kita tuliskan di sini perintah select count. Kemudian kita kasih kurung untuk bintangnya itu, baru tuliskan from. Nah, fromnya itu berarti film yang sedang tayang. Oke, kemudian kita jalankan apakah ini bisa atau tidak. Bismillah. Oke, bisa ya teman-teman.
Jadi film yang sedang tayang ini ada 4 film. Kita coba lihat dengan data yang ada di film yang sedang tayang sekarang apakah benar atau tidak. Oke, ada 4 ya. Di sini juga ada 4. Nah, berarti benar ya teman-teman. Ada 4 film yang sedang tayang. Baik, untuk selanjutnya saya ingin tahu total harga yang ada di pembayaran ini ya. Pembayaran. Nah, bayarannya kan total harga. Nah, itu cara menghitungnya itu bagaimana menampilkan hasil dari total harga itu? Caranya adalah dengan kita menuliskan perintah select. Nah, kemudian setelah select itu kita masukkan perintah sum. Setelah itu masukkan nama kolomnya. Nama kolomnya itu kan total harga ya. Berarti total harga. Setelah itu, setelah dimasukkan total harganya, maka masukkan from. Dari mana tabel ini dari mana perintah ini diinginkan? Itu kan dari tabel pembayaran, maka tuliskan tabel pembayaran. Kemudian titik 2, setelah itu kita coba jalankan apakah berhasil? Ya, berhasil. Jumlah keseluruhannya itu adalah 300.000. Ini berarti hasil hitungan dari ini semua, total harga ini semuanya ada 30.000. Itu untuk melihat total harga dari tabel pembayaran. Baik, mungkin terakhir ini saya ingin melihat total harga ini secara keseluruhan. Maksudnya secara rata-rata ya. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan total harga ini secara rata-rata? Itu menggunakan perintah select. Kemudian kita tuliskan average atau AVG disingkatnya. Itu kemudian kita tuliskan perintah cash. Masukkan nama kolomnya, itu total harga. Kemudian tuliskan as float. Kenapa as float? Ini menggunakan perintah atau tipe data dari float karena biasanya nilai rata-rata itu menghasilkan nilai yang ada komanya di bilangan desimal. Jadi perintah atau tipe data float ini sangat berfungsi di sini. Nah, kemudian kita kasih tutup kurung, kemudian tuliskan from pembayaran. Oke. Setelah itu titik koma dan kita jalankan. Oke. Rata-rata dari total harga yang ada di pembayaran itu adalah 75.000. Nah, ini kan no column name ya. Kalau kita ingin kasih nama di kolom tersebut bagaimana? Itu tinggal tuliskan saja S, misalnya rata-rata. Oke, S rata-rata misalnya. Nama kolomnya S rata-rata. Nah, maka tadinya no kolom menjadi kolom rata-rata itu 75.000. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai database yang telah saya buat. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.